Bayangkan seorang pemuda kaya, CEO tampan dengan masa depan gemilang. Namun sebuah kecelakaan membuatnya kritis. Semua dokter menyerah, dan hidupnya seakan tinggal menunggu waktu. Siapa sangka, seorang pemuda sederhana justru menjadi penentu hidup matinya. Apakah ini pertolongan dari Allah? Jangan lupa tekan tombol like sekarang. Semoga kisah ini membawa keberkahan dan doa baik juga untuk kita semua. Langit sore itu memerah. Awan berarak perlahan seolah hendak memberi pertanda. Di balik gedung-gedung tinggi kota Jakarta, nama Adrian melambung sebagai salah satu CEO muda paling berpengaruh. Usianya baru 27 tahun, tapi kekayaannya sudah mengalahkan banyak pengusaha senior. Perusahaan teknologi miliknya melesat pesat, menjadikannya sosok yang dielu-elukan oleh media. Foto wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis, dianggap sebagai lambang kesuksesan anak muda masa kini. Namun, di balik senyuman yang selalu ia pamerkan di depan kamera, ada sisi gelap yang jarang terlihat orang. Adrian hidup dikelilingi kemewahan. Setiap pagi ia bangun di kamar penthouse yang dindingnya berlapis kaca, dengan pemandangan menakjubkan kota metropolitan. Koleksi mobil sport mewah berjejer di garasi pribadinya. Hidupnya penuh pesta, penuh tawa, penuh pujian. Semua orang mengelilinginya bukan karena kasih sayang tulus, tapi karena status dan uang. Dan Adrian sendiri terbiasa menutup mata dari hal itu, seolah ia tidak peduli. Selama aku punya uang, semua akan baik-baik saja, begitu pikirnya. Tapi satu hal yang selalu ia hindari adalah urusan hati dan agama. Sejak remaja, Adrian sudah jauh dari doa. Ia lebih percaya pada kecerdasan otak, kekuatan finansial, dan jaringan pertemanan elit daripada pertolongan dari Sang Pencipta. Ketika ibunya mengingatkan agar tidak lupa sholat, Adrian hanya tersenyum tipis lalu pergi begitu saja. Bagi Adrian, waktu lebih baik dihabiskan di ruang rapat atau arena balap mobil, daripada duduk khusyuk di sajadah. Sore itu, setelah rapat panjang dengan investor asing, Adrian memutuskan mengendarai mobil sport barunya. Mesin meraung kencang, meluncur di jalanan sepi menuju kawasan puncak. Angin kencang menampar wajahnya, sementara lampu-lampu kota memantul di kaca depan. Ada kebanggaan tersendiri baginya ketika roda mobil itu berputar kencang, seakan menantang dunia. Ia lupa bahwa hidup bisa berbalik dalam sekejap, bahwa kesombongan hanya sejauh satu tarikan napas dari kehancuran. Di dalam mobil, Adrian menyalakan musik keras-keras. Tangannya menggenggam setir dengan penuh percaya diri, matanya sesekali menatap spion, menikmati wajahnya sendiri yang masih tampan meski kelelahan. Akulah raja muda di kota ini, bisiknya. Namun, di tikungan tajam, rem mobil tiba-tiba tak berfungsi. Sekejap saja roda kehilangan kendali. Dentuman keras mengguncang, mobil melayang ke sisi jalan, dan semuanya berubah gelap. Suara sirine ambulans meraung membelah malam. Tubuh Adrian terjepit di dalam mobil ringsek. Wajahnya berlumuran darah. Orang-orang berkerumun, sebagian berusaha menolong, sebagian hanya merekam dengan ponsel. Seorang pengendara lain yang kebetulan lewat berteriak, "Cepat hubungi rumah sakit. Ini Adrian, CEO itu." Nama besarnya ternyata tidak membuat tubuhnya kebal dari maut. Beberapa jam kemudian, Adrian dilarikan ke rumah sakit terbesar di kota. Tim dokter terbaik langsung turun tangan. Ruang operasi dipenuhi cahaya terang. Bunyi alat medis bergantian memberi tanda. Nafasnya tersengal. Denyut jantungnya lemah. Di balik pintu kaca, ibunya menangis histeris. Ayahnya berdiri kaku tanpa kata. Sementara para kerabat sibuk membicarakan bagaimana menyelamatkan warisan jika Adrian tak bertahan. Tubuh yang dulu begitu gagah kini terbaring lemah, terbungkus perban, dipenuhi selang. Tatapan mata kosong Adrian seperti hendak mengatakan bahwa semua yang ia banggakan tak lagi berarti. Mobil mewah, gedung pencakar langit, pesta meriah, semua tak mampu menolongnya kini. Malam itu, Jakarta seolah ikut diam. Di koridor rumah sakit, orang-orang berbicara lirih. Dokter bilang kemungkinannya kecil, ucap salah satu kerabat. Ada yang menggeleng, ada yang menarik napas panjang. Semua seakan menunggu keputusan takdir. Adrian,
Pemuda kaya yang dulu begitu sombong, kini hanya bergantung pada mesin yang mempertahankan napasnya. Ketika detik-detik itu terasa panjang, orang-orang mulai sadar bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, ada titik di mana kita tidak bisa apa-apa. Dan di titik itulah, hanya pertolongan Allah yang mampu mengubah segalanya. Disinilah perjalanan cerita dimulai. Dari seorang pemuda yang hidupnya penuh kesombongan, hingga akhirnya jatuh ke jurang kritis di antara hidup dan mati. Sebuah perjalanan yang kelak tidak hanya menguji dirinya, tetapi juga membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Malam itu, ruang tunggu rumah sakit menjadi saksi bisu derai air mata. Ibunda Adrian, seorang wanita parubaya yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini terpuruk di kursi panjang. Matanya sembab, tangannya bergetar, tak henti-hentinya menggenggam tasbih. Seolah hanya dengan menyebut nama Allah, ia bisa menahan hatinya yang runtuh. Ya Allah, selamatkan anakku, jangan ambil dia dariku, lirihnya berulang-ulang. Di sisi lain, sang ayah berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Keriput di pelipis semakin tampak jelas karena beban pikiran yang menindih. Ia terkenal sebagai pengusaha besar, keras, dan jarang memperlihatkan emosi. Namun malam itu, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia menatap kosong ke arah pintu ruang operasi, berharap ada kabar baik. Tapi setiap kali dokter keluar, hanya gelengan kepala yang diberikan. Suasana di koridor semakin tegang. Keluarga besar Adrian berdatangan. Ada yang membawa karangan bunga, ada pula yang hanya sibuk berbisik-bisik tentang masa depan perusahaan. Kalau Adrian tidak selamat, siapa yang akan meneruskan bisnis ini? Salah satu pamannya berkata dengan nada datar. Alih-alih larut dalam kesedihan, mereka justru membicarakan saham, warisan, dan kontrak-kontrak yang menggantung. Tangisan Ibunda Adrian pecah mendengar itu. Kalian ini bagaimana? Anak saya masih berjuang di dalam sana. Ini bukan saatnya membicarakan harta. Teriaknya dengan suara parau. Namun ucapan itu hanya membuat beberapa orang menunduk. Sementara yang lain pura-pura tidak mendengar. Hati seorang ibu hancur menyaksikan orang-orang yang seharusnya peduli justru sibuk dengan keuntungan pribadi. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Semua orang berlari mendekat, berebut bertanya. Dokter itu menarik napas panjang. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ada pendarahan hebat di bagian kepala dan paru-paru. Kami bisa menahan kondisinya, tapi peluangnya sangat tipis. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar ruangan. Tubuh Ibunda Adrian langsung limbung, hampir jatuh pingsan. Sang ayah menahan, meski dirinya sendiri nyaris roboh. Dok, apakah tidak ada cara lain? Apapun, kami bayar berapapun, asalkan anak kami selamat. Pinta sang ayah dengan suara bergetar. Dokter itu menunduk. Pak, uang tidak bisa membeli nyawa. Secara medis, hanya mukjizat yang bisa menolong. Ucapan itu membuat semua terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Beberapa menit kemudian, Adrian dipindahkan ke ruang ICU. Tubuhnya terbaring lemah, dipenuhi selang dan kabel. Suara monitor jantung berbunyi pelan, kadang naik, kadang turun. Setiap bunyi itu membuat jantung ibunya berdegup lebih kencang. Takut tiba-tiba garis hijau itu berhenti. Wanita itu mendekat, menggenggam tangan putranya yang dingin. Nak, bangunlah, ibu di sini. Jangan tinggalkan ibu sendirian, bisiknya sambil menangis. Air matanya jatuh menetes ke tangan Adrian. Namun pemuda itu tak bergerak sedikitpun. Di luar ruangan, kerabat masih berdiskusi. Ada yang menelepon dokter luar negeri, ada yang mencari obat alternatif dari negara lain. Semua usaha dilakukan, seolah mereka bisa membeli harapan. Tapi di antara suara gaduh itu, ada juga yang sudah mulai pesimis. Sepertinya kita harus siap-siap. Kalau Adrian tidak selamat, saham perusahaan bisa jatuh. Kita harus segera rapat darurat. Kata-kata itu lagi-lagi menusuk hati sang ibu. Malam kian larut. Ibunda Adrian tetap bertahan di samping putranya, berdoa tanpa henti. Sang ayah duduk di kursi dengan tatapan kosong, sementara kabar kondisi Adrian mulai menyebar ke media.
Judul-judul berita online bermunculan. CEO muda sukses kritis akibat kecelakaan. Adrian, harapan baru dunia bisnis, kini di ujung tanduk. Publik terkejut, media sosial riuh. Tapi bagi keluarga, semua itu tak berarti apa-apa. Yang mereka butuhkan hanyalah Adrian kembali membuka mata. Di antara rasa putus asa itu, ada satu perasaan ganjil yang muncul. Setiap kali sang ibu melafalkan doa, monitor jantung Adrian sempat bergerak sedikit lebih stabil. Hanya sebentar, lalu kembali melemah. Dokter menganggapnya kebetulan, namun bagi ibunda Adrian, itu adalah tanda. Allah masih mendengar doaku, bisiknya. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bercampur dengan sedikit harapan. Hingga fajar menjelang, Adrian tetap terbaring tak sadarkan diri. Mesin-mesin medis menjadi penjaga terakhir antara hidup dan mati. Orang-orang yang dulu memujanya kini hanya bisa menunggu di luar. Tak berdaya. Semua kesombongan, semua gelimang harta, sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah doa, harapan, dan penantian panjang. Dan di balik semua itu, langit seakan tengah menyiapkan sesuatu. Sebuah jalan yang tak pernah dibayangkan. Cara Allah menunjukkan kuasanya dengan mempertemukan takdir yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, lorong rumah sakit masih terasa sunyi meski langkah kaki orang berlalu lalang. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma kopi dari mesin di sudut ruang tunggu. Ibunda Adrian masih setia duduk di kursi, menempelkan dahi ke tasbihnya, berbisik lirih menyebut nama Allah. Matanya merah, wajahnya sembab, namun ia tak peduli. Bagi seorang ibu, satu-satunya harapan adalah melihat anaknya kembali membuka mata. Di sisi lain, sang ayah mencoba menghubungi berbagai dokter spesialis dari luar negeri. Telepon tak berhenti berbunyi. Kami bisa kirim laporan medis, mungkin ada teknologi terbaru, ucapnya. Namun jawaban dari ujung sana selalu sama. Kemungkinan sangat kecil, Pak. Kata-kata itu menghantamnya berkali-kali. Seperti palu yang tak henti memukul. Saat keluarga larut dalam kepanikan dan perhitungan warisan, seorang pemuda sederhana melangkah masuk ke rumah sakit. Namanya Fajar. Usianya sekitar 24 tahun. Wajahnya teduh meski pakaian yang ia kenakan tampak lusuh. Ia bukan keluarga, bukan kerabat, bahkan bukan orang penting. Fajar adalah relawan dari sebuah masjid kecil di kampung sebelah, yang pagi itu mengantarkan seorang pasien miskin untuk berobat. Ketika pasiennya sudah ditangani, Fajar berjalan di koridor rumah sakit sambil membawa kitab kecil di tangannya. Matanya tertuju pada kerumunan orang di depan ruang ICU. Bisikan-bisikan lirih terdengar. Wajah-wajah penuh kecemasan tampak jelas. Ia sempat bertanya pada seorang perawat, "Siapa yang dirawat di dalam itu?" Perawat menjawab singkat, "Seorang CEO muda, kecelakaan parah." Semua dokter hampir menyerah. Kata-kata itu membuat langkah Fajar terhenti. Hatinya bergetar. Ia bukan siapa-siapa, tapi ada rasa iba yang tiba-tiba menyelubunginya. Kalau semua dokter menyerah, apakah tidak ada lagi harapan selain Allah? Pikirnya. Ia berdiri sejenak, memandang ke arah pintu kaca ruang ICU yang tertutup rapat. Dari balik pintu, samar-samar terlihat tubuh Adrian terbaring lemah, dipenuhi alat medis. Fajar menghela napas panjang. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Seolah hatinya digerakkan untuk mendekat. Langkahnya pelan, namun perawat sempat menghalangi. "Maaf, ini bukan untuk umum. Hanya keluarga yang boleh masuk." Ibunda Adrian yang kebetulan mendengar percakapan itu menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata Fajar. Ada kilatan ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Wanita itu, dalam keadaan putus asa, mendekati perawat. "Biarkan dia masuk sebentar," pintanya lirih. Perawat ragu, tapi akhirnya mengalah. Fajar melangkah masuk. Suasana ruang ICU begitu dingin. Lampu-lampu putih menyilaukan. Mesin-mesin berbunyi dengan ritme monoton. Tubuh Adrian tampak rapuh. Jauh berbeda dari citranya yang penuh wibawa di layar televisi. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya terpejam rapat. Dengan hati-hati, Fajar mendekat ke sisi ranjang. Ia tidak mengenal Adrian,
Namun rasa iba menguasai hatinya. Ia meletakkan kitab kecil di atas meja samping lalu berbisik pelan. "Assalamualaikum." Tentu Adrian tidak menjawab. Namun Fajar merasa kewajiban untuk mengucapkannya. Lalu ia mulai melafalkan doa. Suaranya lirih, penuh ketenangan, seolah mengalir seperti air di sungai yang sunyi. Bacaan itu menusuk hati siapapun yang mendengar. Bahkan perawat yang tadinya acuh kini terdiam, menoleh sesaat, lalu membiarkan. Ibunda Adrian meneteskan air mata melihat pemandangan itu. "Nak, doakan anakku. Mungkin hanya dengan doa anak-anak saleh sepertimu, Allah masih berkenan memberi keajaiban," ucapnya terbata. Fajar menunduk hormat, lalu melanjutkan bacaannya. Beberapa menit berlalu. Di layar monitor jantung, garis hijau yang sebelumnya turun naik tak beraturan perlahan terlihat sedikit lebih stabil. Bukan perubahan besar, tapi cukup membuat dokter jaga yang memperhatikan tercengang. "Apa tadi kau lihat?" Garisnya lebih tenang beberapa detik. Gumamnya. Namun ia cepat-cepat menepis. "Ah, mungkin hanya kebetulan." Tapi bagi sang ibu, itu bukan kebetulan. Air matanya jatuh semakin deras. Hatinya bergetar. Yakin bahwa Allah sedang menunjukkan tanda. Ia meraih tangan Fajar dengan erat. "Nak, tolong jangan tinggalkan anakku. Teruslah doakan dia. Aku percaya, doamu lebih kuat daripada semua harta yang aku punya." Fajar terdiam. Hatinya bergejolak. Ia tidak pernah diminta seperti itu sebelumnya. Ia hanyalah pemuda kampung, hidup sederhana, tidak pernah bersinggungan dengan orang kaya. Namun malam itu, di ruang Icu yang penuh alat canggih, justru dirinya yang diminta menjadi tumpuan doa. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Bukan saya, Bu. Hanya Allah yang bisa menolong. Saya hanya hamba kecil. Tapi selama masih ada kesempatan, saya akan terus berdoa." Dan disitulah, sebuah ikatan pertama terjalin. Di tengah keputusasaan, hadir sosok sederhana yang membawa secercah harapan. Fajar sendiri tak mengerti mengapa hatinya begitu berat meninggalkan ruangan itu. Tapi jauh di dalam sanubarinya, ia merasakan ada rahasia besar yang sedang menunggu terungkap. Cahaya lampu ruang Icu begitu terang, seakan ingin menantang kegelapan yang menyelimuti tubuh Adrian. Mesin-mesin medis terus berbunyi. Detik demi detik terasa seperti palu yang menghantam hati orang-orang yang menunggu di luar. Namun di dalam ruangan, suasana berbeda. Ada suara lirih yang memecah kesunyian. Bacaan doa yang terus mengalir dari bibir Fajar. Pemuda itu duduk di kursi kecil di samping ranjang. Tubuhnya condong ke depan. Wajahnya penuh kesungguhan. Tangannya menggenggam kitab kecil yang mulai kusut karena sering digunakan. Setiap ayat yang ia lafalkan terdengar merambat lembut ke udara, mengisi ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi suara mesin. Adrian tetap terbaring kaku. Namun jika diperhatikan dengan saksama, alisnya sesekali bergerak tipis, seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kesadarannya. Monitor jantung pun, meski tak stabil, beberapa kali menunjukkan perubahan kecil. Perawat yang menjaga memandang dengan heran. Ia tahu secara medis hal itu sulit dijelaskan. Ibunda Adrian berdiri tak jauh dari sana. Air matanya terus menetes. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga harapan. Setiap kali Fajar melanjutkan bacaan, ia merasakan hatinya sedikit lebih ringan. "Nak, teruskan, jangan berhenti," bisiknya dengan suara bergetar. Fajar mengangguk pelan, lalu kembali meneruskan doa. Namun tidak semua orang di ruangan itu bisa menerima. Seorang kerabat yang sejak tadi duduk di sudut, pamannya Adrian, melangkah maju dengan wajah tidak senang. "Apa gunanya semua ini? Kita perlu dokter, bukan doa anak kampung yang bahkan bukan keluarga." Suaranya tajam, menusuk keheningan. Ibunda Adrian menoleh dengan sorot mata marah. "Diam! Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Jika semua dokter sudah menyerah, maka doa adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Jangan kau halangi anak ini." Suaranya penuh luka dan ketegasan. Kerabat itu terdiam, meski wajahnya masih masam, lalu melangkah keluar dengan kesal. Fajar tetap fokus. Hatinya sebenarnya berdebar kencang.
Ia merasa asing berada di tengah keluarga kaya raya yang penuh tekanan. Namun tekadnya lebih kuat. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Seakan Allah sendiri yang menuntunnya untuk tetap di sana. Tiba-tiba, lampu monitor berdengung lebih keras. Garis hijau jantung Adrian bergerak sedikit lebih stabil. Semua orang yang ada di ruangan menatap ke arah layar itu. Kaget sekaligus tak percaya. Perawat cepat mencatat perubahan. Sementara dokter jaga bergegas masuk. Apa yang terjadi? Mengapa grafiknya lebih baik? Tanyanya dengan nada heran. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun bagi Ibunda Adrian, jawabannya jelas. Doa. Ia langsung menekap wajahnya. Menangis. Berulang kali mengucapkan syukur. Ya Allah, jangan biarkan ini berhenti. Aku mohon. Selamatkan anakku. Fajar sendiri merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat ayat-ayat itu keluar dari lisannya, tubuhnya seakan dipenuhi ketenangan. Ada hawa hangat yang menyelimuti. Meski ia tahu udara di ruang itu dingin, pandangannya tertuju pada Adrian, pemuda yang selama ini dikenal angkuh dan penuh kebanggaan. Kini tubuhnya begitu rapuh, seolah kehidupan bisa padam kapan saja. Dalam hatinya, Fajar bergumam, mungkin ini cara Allah mengingatkan bahwa sehebat apapun manusia, tetap butuh kepadanya. Perawat mendekati Fajar. Suaranya lirih. Kau, siapa sebenarnya? Bagaimana kau bisa membawa ketenangan seperti ini? Fajar menunduk. Saya bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Saya hanya membaca doa. Semua yang terjadi bukan karena saya, tapi karena Allah yang berkuasa. Jawaban itu membuat perawat terdiam. Di luar ruangan, berita tentang kondisi Adrian semakin menyebar. Wartawan mulai berkumpul di depan rumah sakit, menanti kabar terbaru. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu besi dan kaca, ada seorang pemuda sederhana yang sedang berjuang dengan doa, menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Malam itu semakin larut. Fajar masih duduk di kursinya. Bibirnya tak berhenti bergerak. Sesekali ia menatap wajah pucat Adrian, lalu kembali menunduk. Ibunda Adrian pun tak beranjak. Tangannya menggenggam erat tangan putranya. Mereka seperti terhubung oleh satu benang halus, harapan. Meski dokter tetap berkata peluangnya tipis, namun malam itu suasana di ruang ICU berubah. Ada secercah keyakinan yang tumbuh, keyakinan bahwa keajaiban bukan hal mustahil. Dan keyakinan itu, tanpa disadari, mulai mengubah hati semua orang yang menyaksikannya. Di ujung malam, saat doa terakhir Fajar terucap, monitor jantung berbunyi sedikit lebih teratur. Bukan tanda kesembuhan, tapi cukup untuk membuat semua orang percaya bahwa harapan belum mati. Air mata Ibunda Adrian mengalir deras. Kali ini bercampur dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, ia merasakan sedikit kedamaian. Namun, tak seorang pun tahu bahwa doa-doa yang mengalir malam itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah yang akan membuka rahasia, mengguncang hati, dan mengubah kehidupan banyak orang. Malam berganti pagi, namun rasa putus asa masih menyelimuti keluarga Adrian. Lorong rumah sakit penuh dengan wajah-wajah lelah, mata yang bengkak karena tangis, dan hati yang patah karena kabar dokter tak kunjung membaik. Namun ada satu hal berbeda sejak malam kemarin, kehadiran Fajar. Bacaan doa yang ia lantunkan seperti menyisakan jejak di udara, membawa harapan tipis yang sebelumnya tak pernah ada. Di dalam ruang ICU, Adrian tetap terbaring lemah. Selang oksigen masih menempel, suara mesin medis terus berbunyi monoton. Tetapi ada perubahan kecil yang mulai terlihat. Monitor jantung yang semula tak beraturan kini sesekali menunjukkan kestabilan. Bahkan ketika Fajar kembali masuk pagi itu, garis hijau pada layar seperti merespons kehadirannya, bergerak lebih tenang. Dokter jaga mencatat dengan penuh heran. Ini aneh, semalam hampir tak ada reaksi, tapi setiap kali pemuda itu berada di dekatnya, grafiknya sedikit stabil, ucapnya pada perawat. Sang perawat hanya bisa mengangguk. Masih teringat doa lirih yang terdengar seperti menembus dinding hati. Ibunda Adrian semakin yakin, kehadiran Fajar bukan kebetulan.
Sejak dini hari, ia mendampingi Fajar membaca doa di samping putranya. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan meski dokter-dokter terkenal berdatangan. "Nak, bacalah lagi. Suara bacaanmu membuat hati ibu ini kuat," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Fajar menatap wanita itu dengan rasa hormat. "Bu, ini bukan karena saya. Semua hanya karena Allah. Kita hanya memohon, selebihnya kita pasrahkan kepadanya." Ucapan sederhana itu membuat hati sang ibu luluh. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk dengan dunia, hingga baru kali ini benar-benar bersandar hanya pada kuasa Allah. Sementara itu, di luar ruang Icu, kerabat Adrian masih sibuk dengan perhitungan. Paman Adrian yang serakah mulai menyusun rencana. Ia berbicara dengan nada rendah kepada seorang pengacara keluarga. "Kalau Adrian tidak selamat, kita harus segera amankan saham perusahaan. Jangan sampai orang luar masuk." Kata-kata itu terdengar jelas oleh seorang suster yang kebetulan lewat, dan suster itu hanya bisa menggelengkan kepala, heran melihat kerasnya hati manusia di tengah penderitaan. Kembali ke dalam ruangan, Fajar mulai membaca doa lebih khusyuk. Suaranya tenang, setiap huruf keluar dengan penuh penghayatan. Bacaan itu membuat suasana ruang Icu berubah. Seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada suara itu yang memenuhi udara. Adrian, meski tak sadarkan diri, tubuhnya menunjukkan respon kecil. Jari tangannya bergerak sangat halus. Ibunda Adrian yang melihat itu langsung menjerit kecil. "Tangan anakku, dia bergerak. Dokter! Dokter!" Dokter segera masuk, memeriksa dengan senter, mengecek denyut nadi. Wajahnya terkejut. Ada reaksi, meski lemah, tapi jelas bukan refleks biasa. Kata-kata itu langsung membuat semua orang di ruangan menahan napas. Fajar memejamkan mata lebih dalam. Ia tidak ingin terjebak pada rasa bangga, karena ia sadar sepenuhnya ini bukan karena dirinya. Ia hanya hamba kecil yang dipertemukan oleh takdir. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika memang Engkau berkenan, jadikanlah doa ini wasilah agar orang ini kembali. Jangan karena aku, tapi karena Engkau ingin menunjukkan kuasa MU." Suasana menjadi campuran antara haru dan kagum. Ibunda Adrian menangis sambil mencium tangan putranya, berulang kali mengucap syukur. Sang ayah yang biasanya keras kini tak kuasa menahan air mata. Ia berdiri di pojok ruangan, bahunya bergetar. Selama ini ia percaya pada uang, pada kedudukan, pada ilmu medis. Namun kini, ia melihat sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada juga rasa gentar. Karena setiap kali garis monitor bergerak stabil, tak lama kemudian kembali goyah. Dokter mengingatkan, kita tidak bisa bergantung hanya pada ini. Kondisinya tetap kritis. Bisa saja ini hanya respon sementara. Kalimat itu seperti air dingin yang menyiram wajah semua orang. Tapi bagi Ibunda Adrian, harapan sekecil apapun lebih berharga daripada emas. Fajar bangkit dari kursinya. Tubuhnya lelah namun tekadnya belum goyah. Ia menatap Adrian yang terbaring lemah, lalu berkata lirih seakan berbicara langsung kepadanya. "Bangunlah, saudaraku, masih ada doa yang menunggumu. Masih ada hidup yang harus kau jalani." Tak ada jawaban. Hanya suara mesin dan tangisan pelan yang terdengar. Namun kata-kata itu, entah bagaimana, seperti menembus lapisan gelap di kesadaran Adrian. Di balik kelopak matanya yang tertutup, ada getaran halus yang tak disadari orang lain. Pagi itu berakhir dengan suasana penuh tanda tanya. Dokter masih menganggap semua ini tak masuk akal. Sementara Ibunda Adrian yakin Allah sedang menunjukkan jalan. Fajar sendiri memilih diam, terus melanjutkan doa tanpa henti. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di titik itu, meski samar, keajaiban mulai menampakkan wujudnya. Hari demi hari berlalu, namun kondisi Adrian masih menggantung di antara hidup dan mati. Dokter terus berjaga, keluarga terus menunggu, dan Fajar tetap setia datang membawa doa. Keberadaan pemuda sederhana itu kini menjadi sorotan di rumah sakit. Para perawat yang awalnya ragu mulai melihatnya dengan rasa hormat. Mereka tahu,
Ada sesuatu yang berbeda setiap kali suara doa itu bergema di ruang Icu. Namun tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Paman Adrian, lelaki berusia 50-an dengan wajah keras dan pandangan penuh perhitungan, semakin merasa terganggu. Ia adalah salah satu kerabat yang paling vokal soal harta keluarga. Baginya, perusahaan besar yang ditinggalkan Adrian harus segera diamankan. Melihat ibunda Adrian mempercayai seorang pemuda asing lebih daripada dirinya membuat amarahnya memuncak. Suatu sore, ketika Fajar hendak masuk kembali ke ruang Icu, paman itu menghadangnya. "Cukup. Jangan kau pikir kau bisa terus di sini seenaknya. Kau bukan siapa-siapa. Apa hakmu ikut campur dalam urusan keluarga kami?" Suaranya keras, membuat beberapa orang di lorong menoleh. Fajar menunduk sopan. "Saya tidak berniat ikut campur, Pak. Saya hanya berdoa. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain itu." Namun kata-kata tenang itu justru membuat paman semakin tersulut. "Doa? Kau pikir doa bisa menggantikan keahlian dokter? Kau hanya membuat kakakku berharap palsu. Kalau kau mau berdoa, lakukan di masjidmu, jangan di sini." Ia menunjuk pintu keluar dengan kasar. Ibunda Adrian yang mendengar pertengkaran itu segera bangkit dari kursinya. Matanya merah, wajahnya penuh kemarahan. "Cukup. Kalau kau tidak bisa menghargai usahaku untuk menyelamatkan anakku, lebih baik kau diam. Biarkan anak ini di sini. Setidaknya dia membawa harapan, bukan omong kosong tentang warisan." Suaranya bergetar, namun tegas. Paman itu terdiam sejenak. Matanya menyipit menahan amarah. Ia menatap Fajar dengan tatapan penuh curiga, lalu pergi meninggalkan lorong dengan langkah kasar. Namun sebelum pergi ia sempat berbisik sinis. "Aku akan pastikan kau tidak lagi berada di sini. Jangan coba-coba mengambil keuntungan dari keluarga ini." Fajar menatap kepergian pria itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya sedikit terluka, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu, bukan pujian atau pengakuan yang ia cari. Ia hanya merasa ada amanah yang harus ia jalani, meski ia sendiri tak mengerti mengapa hatinya begitu berat meninggalkan Adrian. Ketika ia masuk ruang Icu, suasana seakan berubah. Mesin monitor berbunyi pelan. Garis jantung Adrian kembali terlihat tidak stabil. Ibunda Adrian segera menangis, memegang tangan putranya yang semakin dingin. "Nak, jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu." Suaranya parau, penuh putus asa. Fajar mendekat. Dengan penuh ketenangan, ia mulai membaca doa kembali. Suaranya lembut, namun tegas, seakan mengisi setiap sudut ruangan. Perawat yang bertugas ikut terdiam, menahan napas sambil memperhatikan monitor. Dan perlahan, garis yang sempat turun kembali naik sedikit demi sedikit. Ibunda Adrian langsung menoleh. Wajahnya penuh air mata namun juga penuh keheranan. "Lihat, setiap kali kau membaca doa, jantungnya lebih stabil. Ini bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan jalannya." Dokter jaga yang masuk pun terdiam lama. Ia menggeleng-gelengkan kepala, masih mencoba mencari penjelasan medis, tapi akhirnya berkata lirih. "Apapun alasannya, pasien merespon positif. Lanjutkan." Itu pertama kalinya seorang dokter secara terang-terangan membiarkan Fajar terus berada di sisi Adrian. Malam itu menjadi malam penuh ujian. Monitor jantung Adrian beberapa kali turun drastis, membuat alarm berbunyi keras. Semua orang panik, dokter berlarian, perawat sibuk menekan tombol alat medis. Tapi di tengah kepanikan itu, Fajar tetap duduk tenang, bibirnya tidak berhenti bergetar melafalkan doa. Dan anehnya, setiap kali ia melanjutkan bacaan, garis monitor perlahan kembali naik. Ketegangan itu membuat semua mata akhirnya tertuju pada Fajar. Bahkan sang ayah yang sejak awal hanya mengandalkan dokter kini menatap pemuda itu dengan tatapan berbeda. Ada rasa hormat, ada pula keheranan. "Siapa sebenarnya kau, Nak?" tanyanya dengan suara berat. Fajar menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya hanyalah orang kecil, Pak. Tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Saya hanya percaya bahwa doa bisa menjadi penolong, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah." Kata-kata itu membuat ruangan seolah hening seketika.
Ibunda Adrian menangis semakin deras, meraih tangan Fajar lalu menciumnya. "Nak, teruslah di sini. Jangan pergi. Kehadiranmu membuatku merasa Allah belum meninggalkan anakku." Fajar sendiri merasa dadanya sesak. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun hatinya tahu, ini adalah ujian bagi semua orang di ruangan itu. Bahwa di saat manusia kehilangan harapan, hanya dengan bersandar kepada Allah lah pintu harapan kembali terbuka. Dan malam itu, meski Adrian masih kritis, untuk pertama kalinya seluruh keluarga benar-benar hening. Tidak ada lagi pembicaraan soal warisan. Tidak ada lagi perselisihan. Semua mata hanya tertuju pada pemuda yang terus melantunkan doa, dan pada monitor jantung yang setiap kali bergetar seakan mengikuti irama bacaan itu. Malam panjang itu menjadi saksi, di antara mesin-mesin modern dan ilmu medis yang menyerah, doa seorang hamba sederhana mampu menyalakan kembali bara kecil harapan yang hampir padam. Malam telah berganti fajar. Sinar matahari samar menyusup ke balik jendela rumah sakit. Namun di dalam ruang itu, waktu seolah tak bergerak. Adrian masih terbaring lemah. Napasnya bergantung pada alat, dan jantungnya berjuang di antara hidup dan mati. Ibunda Adrian tertidur sejenak di kursi, dengan tangan masih menggenggam erat jemari putranya. Sementara Fajar duduk di sudut ruangan, kepalanya tertunduk, namun bibirnya tetap bergetar melafalkan doa. Dalam kelelahan yang menumpuk, Fajar akhirnya terlelap sebentar. Dan dalam tidurnya yang singkat itu, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berada di sebuah padang luas, tanpa batas, hanya ada cahaya redup yang menyelubungi. Di kejauhan, tampak seorang pria tua berjubah putih, bersorban, dengan wajah yang teduh dan penuh wibawa. Pria itu mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Anak muda, jangan takut. Kau telah dipilih untuk membawa amanah. Pertolongan Allah datang dengan cara yang tak disangka. Teruslah bertahan, meski semua orang meragukanmu." Fajar tersentak bangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekeliling, menyadari dirinya masih di ruang itu. Namun mimpi itu terasa begitu nyata, seakan bukan sekadar bunga tidur. Ia menarik napas panjang, hatinya bergetar. Apakah ini tanda? Ya Allah, apakah ini petunjuk agar aku tidak menyerah? Gumamnya lirih. Saat itu, monitor jantung Adrian kembali berbunyi tak beraturan. Perawat segera berlari. Alarm berbunyi nyaring. Ibunda Adrian terbangun, langsung menangis histeris. "Jangan, jangan ambil anakku." Suaranya bergetar penuh ketakutan. Dokter jaga masuk tergesa-gesa, memeriksa, memberikan instruksi cepat kepada perawat. Di tengah kepanikan itu, Fajar bangkit berdiri. Hatinya berdegup kencang, namun ia teringat kata-kata dalam mimpinya. Ia mendekat ke sisi ranjang, menundukkan kepala, lalu dengan suara penuh getar ia mulai membaca doa lagi. Suaranya kali ini lebih dalam, penuh rasa, seolah bukan hanya keluar dari bibir tapi dari lubuk hati terdalam. Yang terjadi membuat semua orang tercengang. Perlahan, grafik monitor yang semula kacau mulai bergerak lebih stabil. Alarm yang tadinya meraung nyaring berangsur mereda. Adrian memang belum sadar, tapi tubuhnya memberi respons halus. Bibirnya sedikit bergetar, seperti hendak mengucapkan sesuatu, meski tak ada suara yang keluar. Dokter menatap layar dengan wajah tak percaya. Ini tidak masuk akal. Secara medis, seharusnya ia tidak bisa bertahan sejauh ini. Tapi lihat, ia merespons. Suaranya parau, seperti dokter itu sendiri dipaksa mengakui sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan ilmu. Air mata ibunda Adrian mengalir deras. Ia berlari memeluk Fajar, meski pemuda itu hanya terdiam, menunduk rendah. "Nak, teruskan, tolong jangan berhenti. Aku tahu, Allah sedang mendengar doa ini lewat dirimu," katanya sambil terseduh. Namun di luar ruangan, Paman Adrian yang sedari awal tak suka dengan kehadiran Fajar melihat kejadian itu dengan rasa marah bercampur cemas. Ia menatap dengan tatapan penuh curiga. Tidak mungkin, semua ini hanya kebetulan. Anak itu pasti punya maksud lain, desisnya lirih. Tapi hatinya sendiri mulai goyah, meski egonya menolak mengakui. Fajar kembali duduk,
Matanya sayu karena kelelahan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, aku hanyalah hamba kecil. Jika memang Engkau ingin menunjukkan kuasa MU, gunakan aku hanya sebagai perantara. Jangan biarkan aku merasa besar, karena sesungguhnya hanya Engkau yang maha besar." Malam berganti siang, siang berganti malam. Hari-hari terasa panjang. Fajar tak lagi pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia memilih tinggal di musyalah kecil rumah sakit, sekadar rebah di lantai dingin saat tubuhnya tak mampu lagi menahan lelah. Tapi setiap kali terdengar kabar kondisi Adrian menurun, ia selalu kembali ke ruang ICU, duduk di samping ranjang, melantunkan doa. Semakin lama, orang-orang di rumah sakit mulai memperhatikannya. Para perawat membisikkan, "Anak muda itu luar biasa. Ia tidak kenal lelah." Setiap kali ia berdoa, pasien itu seperti diberi tenaga. Bahkan sebagian pasien lain yang mendengar kisahnya mulai meminta Fajar mendoakan mereka juga. Namun ia selalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya berdoa, sama seperti kalian bisa lakukan. Semua datang dari Allah, bukan dari saya." Meski banyak yang mulai percaya, tetap ada yang menolak. Paman Adrian menyebar isu di antara keluarga besar bahwa Fajar hanya mencari simpati, bahkan mungkin mengincar harta. "Jangan terlalu percaya. Anak itu bisa saja berpura-pura saleh," katanya. Ucapan itu menyalakan perdebatan di dalam keluarga. Ada yang mulai ragu, ada pula yang membela. Di tengah perselisihan itu, Ibunda Adrian tetap teguh. Baginya, tak penting apa kata orang lain. Yang ia tahu, setiap kali Fajar hadir, hatinya tenang, dan putranya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Itu sudah cukup. Dan malam itu, saat semua orang tertidur kelelahan, Fajar kembali duduk di samping ranjang Adrian. Lampu redup menyinari wajah pucat pemuda kaya itu. Fajar menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Bangunlah, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku yakin engkau masih punya takdir lain yang Allah simpan." Ia lalu menutup mata, melanjutkan doa dengan penuh khusyuk. Dan pada saat itulah, garis monitor jantung bergerak lebih stabil dari sebelumnya. Perlahan, tubuh Adrian yang dingin mulai terasa hangat, seolah ada kehidupan yang kembali merambat ke dalam dirinya. Semua itu menjadi tanda bahwa badai besar belum selesai, tetapi cahaya kecil di ujung jalan mulai tampak. Sebuah pertanda bahwa perjalanan ini akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sakit dan doa. Malam itu udara di rumah sakit terasa semakin berat. Hening yang biasanya menenangkan, kini berubah jadi mencekam. Suara mesin medis di ruang ICU bergema lebih nyaring, seakan ikut resah menghadapi kenyataan. Adrian, yang selama beberapa hari bertahan di ujung hidup, tiba-tiba kembali berada di titik paling kritis. Monitor jantungnya menurun drastis, bunyi alarm meraung, membuat semua orang panik. Dokter dan perawat berlarian masuk. Suara instruksi keras terdengar. Tekanan darahnya drop. Siapkan defibrilator. Jangan sampai terlambat. Tubuh Adrian berguncang ketika alat kejut listrik ditempelkan di dadanya. Ibunda Adrian menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Sang ayah hanya bisa berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha tegar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Fajar berdiri terpaku. Hatinya terasa seakan ikut runtuh. Ia melihat Adrian berjuang di antara hidup dan mati, sementara semua orang kehilangan kendali. Kata-kata dalam mimpinya kembali terngiang. "Jangan takut, kau telah dipilih untuk membawa amanah." Fajar menarik napas panjang. Lalu dengan langkah mantap ia mendekat ke sisi ranjang. "Dokter, izinkan saya di sini sebentar," ucapnya pelan namun tegas. Dokter sempat menoleh dengan wajah penuh keraguan. Tapi mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, ia akhirnya mengangguk, meski masih sibuk dengan instruksinya. Fajar duduk di samping Adrian. Tangannya bergetar saat ia menggenggam jemari pemuda kaya itu. Tubuh Adrian dingin. Hampir tak ada tanda kehidupan. Dengan suara lirih, Fajar mulai melafalkan doa. Kali ini suaranya lebih dalam, penuh harapan dan kepasrahan. Bacaan itu terdengar jelas di tengah suara alarm dan kepanikan. Perlahan,
Seakan keheningan menyelimuti ruangan. Mesin yang tadinya meraung seperti ikut meredakan suaranya. Garis monitor jantung bergerak sangat pelan. Lalu tiba-tiba muncul satu hentakan. Beb. Semua mata menoleh ke layar. Tak percaya. Beberapa detik kemudian, beb berikutnya muncul lagi. Kali ini lebih stabil. Ini mustahil. Seru seorang perawat, matanya melebar. Dokter pun tertegun. Jantungnya kembali. Dia merespons. Suaranya terdengar campuran antara kagum dan takjub. Ibunda Adrian langsung berlutut, menangis sambil mengangkat tangan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih engkau masih memberi harapan untuk anakku. Tangisnya pecah, menggema di ruangan yang baru saja dipenuhi kepanikan. Namun Paman Adrian yang berada di luar ruangan mendengar kabar itu. Ia semakin gelisah. Matanya memandang tajam ke arah Fajar yang sedang berdoa di sisi ranjang. Tidak mungkin semua ini karena anak itu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Geramnya dalam hati. Bukannya ikut bersyukur. Hatinya malah semakin dipenuhi curiga. Sementara itu, Fajar tetap melanjutkan doanya. Ia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Hatinya penuh kepasrahan. Ya Allah, jangan biarkan pemuda ini pergi tanpa kesempatan untuk kembali. Jika engkau berkehendak, kembalikanlah kesadarannya agar ia bisa memperbaiki hidupnya. Jadikanlah aku hanya sebagai perantara kecil dari kuasa MU. Kata-kata lirih itu membuat suasana ruang ICU berbeda. Bahkan dokter yang sebelumnya paling skeptis kini hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak lagi berusaha mencari jawaban ilmiah. Ia sadar, ada hal-hal yang melampaui batas pengetahuan manusia. Beberapa menit berlalu, jantung Adrian mulai berdetak lebih teratur. Meski tubuhnya masih tak bergerak, garis hijau di layar monitor menunjukkan ritme yang lebih baik. Semua orang di ruangan itu merasa seperti baru saja menyaksikan keajaiban. Ibunda Adrian mendekat, mencium tangan putranya sambil terus menangis. Nak, kau dengar ibu, kan? Bertahanlah. Ibu di sini. Ibu tidak akan pergi. Air matanya menetes, membasahi kulit Adrian yang pucat. Fajar menunduk. Matanya ikut berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada ikatan yang tak terlihat antara dirinya dan Adrian. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa iba. Hatinya semakin yakin. Kehadirannya di sini bukan kebetulan. Ada rahasia besar yang sedang disiapkan oleh takdir. Malam itu pun berakhir dengan suasana penuh tanda tanya. Dokter masih menjaga dengan ketat. Keluarga masih menanti dengan harap cemas. Dan Fajar tetap duduk di samping ranjang. Bibirnya tak berhenti bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, seluruh orang yang hadir menyadari bahwa kehidupan Adrian tidak lagi hanya bergantung pada mesin, dokter, atau harta. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Sesuatu yang membuat semua orang tunduk dalam diam, menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah. Suasana ruang ICU malam itu menegang lebih daripada sebelumnya. Semua orang menahan napas, menyaksikan tubuh Adrian yang sejak lama terbaring tanpa reaksi mulai menunjukkan tanda-tanda berbeda. Jantungnya yang sebelumnya lemah kini berdetak lebih teratur. Garis monitor hijau berdenyut stabil, meski masih lemah. Namun bagi Ibunda Adrian, itu sudah cukup menjadi cahaya di tengah gelap. Ia memeluk tangan putranya erat-erat. Air matanya tak berhenti mengalir. Nak, kalau kau bisa mendengar ibu, tolong buka matamu. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Ibu mohon. Suaranya parau, penuh getaran yang menusuk hati siapapun yang mendengar. Fajar masih duduk di samping ranjang. Bibirnya tak berhenti membaca doa, meski tubuhnya sendiri sudah lelah. Matanya sayu, namun tatapannya penuh keteguhan. Dalam hati ia bergumam, "Ya Allah, jika Engkau memang masih memberi kesempatan, jangan biarkan harapan ini padam. Tunjukkan kuasa MU agar semua orang sadar. Hanya Engkau tempat bergantung." Beberapa menit berlalu dalam hening yang tegang. Tiba-tiba, kelopak mata Adrian bergerak pelan. Hanya sekejap, tapi cukup membuat ibunya menjerit kecil. Dia bergerak. Matanya. "Dokter!" Teriakan itu membuat semua orang di ruangan menoleh.
Dokter segera mendekat, memeriksa dengan senter kecil. Respon pupil ada, meski masih lemah, kata dokter dengan nada tidak percaya. Suara itu membuat lorong rumah sakit bergemuruh. Kabar bahwa Adrian memberi reaksi langsung menyebar di antara keluarga besar. Di dalam ruangan, Ibunda Adrian semakin histeris. Ia mencium wajah putranya. Tangisnya pecah. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih mendengar doa hamba MU yang lemah ini. Sang ayah yang biasanya keras kini tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menunduk, bahunya bergetar. Selama ini ia percaya kekuasaan dan uang bisa menyelesaikan segalanya. Namun malam itu, ia sendiri menyaksikan sesuatu yang tak pernah bisa ia beli. Fajar tetap duduk tenang. Ia menggenggam tangan Adrian, lalu berbisik di telinganya. Bangunlah, saudaraku. Jangan biarkan semua orang yang mencintaimu tenggelam dalam kesedihan. Allah masih memberi kesempatan untukmu. Dan keajaiban itu terjadi. Perlahan, mata Adrian terbuka. Pandangannya kabur. Cahaya lampu menyilaukan. Tapi ia berusaha fokus. Semua orang di ruangan menahan napas. Tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ibunda Adrian langsung menunduk ke wajah putranya. Menangis sambil memeluknya. Nak, kau sadar. Kau benar-benar sadar. Adrian mencoba bicara. Namun suaranya hanya serak pelan. Bibirnya bergetar. Hingga akhirnya terdengar satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Aku, dengar, suara itu. Semua mata langsung menoleh ke arah Fajar. Suasana membeku. Adrian mengarahkan pandangan lemahnya pada Fajar. Mata yang redup itu berkaca-kaca. Suara itu, yang selalu menuntunku. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku dengar doamu di kegelapan. Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Ibunda Adrian menangis semakin keras, mencium tangan putranya berkali-kali. Dokter terdiam, bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, secara medis, ini di luar jangkauan logika. Sementara itu, Fajar menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya bergetar hebat, antara kagum dan gentar. Ia sadar, bukan dirinya yang membawa Adrian kembali, tapi doa yang ia lantunkan dijadikan jalan oleh Allah untuk membuka pintu keajaiban. Namun tidak semua menyambut dengan syukur. Dari pintu ruangan, Paman Adrian yang sejak awal mencurigai Fajar menatap tajam, matanya penuh iri dan benci. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin anak kampung itu yang membuat Adrian sadar. Gumamnya dengan nada getir. Dalam hatinya, api amarah semakin membara. Merasa posisinya terancam oleh seorang pemuda sederhana. Adrian kembali mencoba berbicara. Nafasnya masih berat, suaranya nyaris tak terdengar, tapi jelas terucap. Jangan, tinggalkan aku. Pandangannya tertuju pada Fajar. Seolah ia menemukan cahaya dalam gelap yang selama ini menahannya di antara hidup dan mati. Ruangan penuh dengan isak tangis, rasa syukur, dan keterkejutan. Semua orang menyaksikan sebuah keajaiban yang tak mungkin dibantah. Malam itu, dunia yang selama ini penuh keraguan dipaksa mengakui bahwa kuasa Allah tak bisa dibatasi oleh logika manusia. Dan di detik itu juga, semua yang hadir di ruang itu sadar. Kehidupan Adrian baru saja berubah. Ia kembali dari ambang kematian, bukan karena kekayaan, bukan karena kecanggihan medis, tapi karena doa yang tulus dan kuasa yang tak terbatas. Suasana ruang icu malam itu seperti saksi kebangkitan yang tak pernah dibayangkan. Setelah sekian lama terbaring tak sadarkan diri, Adrian akhirnya membuka mata dan berucap, meski dengan suara serak lemah. Kata-katanya yang menyebut suara doa membuat semua orang terpaku. Pandangannya yang samar terus tertuju pada Fajar. Seakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan antara orang asing. Ibunda Adrian menangis sambil memeluk tubuh putranya yang rapuh. Nak, kau kembali. Kau benar-benar kembali. Ini semua karena pertolongan Allah. Air matanya membasahi bantal. Tangannya tak berhenti mengelus rambut Adrian. Adrian mencoba menggerakkan bibirnya lagi. Aku mendengar doa. Suara itu yang menuntunku kembali dari kegelapan. Suaranya putus-putus. Namun setiap kata menjadi panah yang menancap di hati semua yang mendengar.
Ia menoleh lemah ke arah Fajar. Itu suara, dirimu. Fajar terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berani menganggap dirinya berperan besar. Dalam hatinya hanya ada rasa gentar, bahwa Allah telah menyingkapkan kuasanya di depan semua orang. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat perawat membersihkan luka di dada Adrian, terlihat sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil di sisi kirinya. Ibunda Adrian terkejut. Tanda ini sama persis dengan milik. Ucapannya terhenti, suaranya bergetar, tubuhnya lemas. Semua orang di ruangan menatap dengan bingung. Mata Ibunda Adrian menatap Fajar lama sekali. Ia maju selangkah. Tangannya gemetar menunjuk ke arah pemuda itu. Nak, buka bajumu sebentar. Di bahu sebelah kananmu, apakah ada tanda lahir? Fajar terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia menurunkan kerah bajunya, memperlihatkan tanda lahir di bahu kanan. Bentuk bulan sabit yang sama, hanya letaknya berbeda sisi. Semua orang terbelalak. Udara seolah membeku. Sang ayah berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Suaranya parau, penuh ketakutan bercampur penyesalan. Ibunda Adrian menangis. Tubuhnya lemas jatuh ke kursi. Suasana ruangan mendadak penuh keheningan. Lalu dengan suara bergetar, ayah Adrian akhirnya mengaku. Fajar, kau adalah anakku juga. Tangis pecah. Semua orang terkejut, tak percaya dengan pengakuan itu. Ternyata, bertahun-tahun lalu, sebelum menikah dengan Ibunda Adrian, sang ayah pernah menikah secara sederhana dengan seorang wanita desa. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian ditinggalkan demi ambisi dan status. Anak itu adalah Fajar. Fajar terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Air matanya menetes, bukan karena bahagia, melainkan karena luka yang selama ini ia pendam tanpa tahu asal-usulnya kini terjawab. Adrian yang masih terbaring lemah mendengar semua itu dengan mata terbuka lebar. Jadi, kau, saudaraku, suaranya lirih, penuh getir sekaligus haru. Fajar menunduk, suaranya serak. Aku pun baru tahu malam ini. Semua ini bukan rencanaku. Allah yang menyingkapkan. Tangis Ibunda Adrian semakin keras. Ia meraih tangan Fajar dan Adrian, menggenggam keduanya sekaligus. Ternyata kalian saudara. Allah mempertemukan kalian dalam keadaan seperti ini. Betapa besar kuasanya. Namun tidak semua menerima dengan lapang. Paman Adrian, yang sejak awal curiga, langsung marah besar. Omong kosong. Ini hanya akal-akalan. Anak kampung ini tidak pantas menjadi bagian keluarga kita. Suaranya lantang, penuh kebencian. Tetapi sang ayah berdiri tegas, menatap tajam. Cukup. Aku yang berdosa karena telah meninggalkan masa laluku. Jangan hina dia. Fajar adalah darah dagingku. Aku yang salah, karena keserakahan dan ambisi membuatku melupakan tanggung jawabku. Kini Allah sendiri yang menyingkapkan rahasia ini. Tidak ada yang bisa menolaknya. Semua orang terdiam. Paman Adrian memukul meja dengan kesal lalu pergi dengan wajah merah padam. Fajar hanya bisa terisak. Hatinya campur aduk. Ia menatap Adrian, lalu berkata lirih. Aku tidak pernah membayangkan menemukan saudara di tengah keadaan seperti ini. Tapi jika ini jalan yang diberikan Allah, aku menerimanya. Adrian, dengan tenaga yang masih lemah, menatap Fajar. Air matanya menetes perlahan. Kau bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengembalikan keluargaku. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan lagi hidup sombong. Aku ingin belajar kembali kepada Allah, dan aku ingin hidup sebagai saudara yang kau pantas dapatkan. Isak tangis memenuhi ruangan. Ibunda Adrian memeluk keduanya. Suaranya parau namun penuh syukur. Allah begitu besar kasih-Nya. Anak-anakku, inilah keluarga yang sebenarnya. Bukan harta, bukan warisan, tapi hati yang disatukan dalam kejujuran dan doa.
Malam itu berakhir dengan pengungkapan besar yang mengguncang semua orang. Dari seorang CEO angkuh yang hampir mati, dari seorang pemuda sederhana yang setia berdoa, hingga terbukanya rahasia bahwa keduanya adalah saudara kandung yang dipisahkan oleh ambisi dunia. Semua orang sadar, hidup bukanlah tentang kekuasaan atau kemewahan, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang diberkahi oleh kuasa Allah.